Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap teman-teman dalam keadaan sehat. Semoga penyakit yang teman-teman alami seperti gangguan cemas, asam lambung segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur atas nikmat yang diberikan sehingga di kesempatan kali ini, di kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa bertemu. Berjumpa lagi dengan saya Nur Saparwadi di channel Ani TV, channel edukasi informasi terkait dengan sembuh dari gangguan cemas dan gangguan lambung. Di sini saya berbagi kepada teman-teman berdasarkan pengalaman saya atas apa yang pernah saya alami dan saya rasakan. Karena di sini saya bukan seorang dokter, bukan ahli kesehatan, tapi di sini saya adalah orang yang pernah terkena gangguan lambung dan gangguan cemas, sama seperti teman-teman. Nah, alangkah baiknya sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe teman-teman supaya channel ini tambah berkembang. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjawab ada request dari teman kita yang minta Mas buatkan video tentang pengalaman sembuh dan sensasi yang dirasakan mulai berkurang seperti apa. Nah, jadi di sini saya akan ceritakan kembali. Sebelumnya sudah saya membuat video terkait dengan pengalaman sembuh, tapi di sini saya akan detail menjelaskan terkait dengan sensasi yang pernah saya alami dan bagaimana cara mengatasi sensasi yang datang setiap hari. Nah, teman-teman, di sini saya adalah orang yang pernah terkena gangguan lambung kurang lebih 2 tahun. Lamanya dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Itu pun di tahun 2020 saya itu masih kurus, teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat, nah alhamdulillah saat ini berat saya sudah normal kembali 64 kg. Kalau dulu saat saya terkena gangguan lambung, gangguan cemas ini sekitar ya 53-52 berat saya. Itu pun sampai tahun 2020. Awal saya sembuh itu berat badan saya itu masih belum normal. Padahal waktu itu pola makan saya itu sudah merasa enak, terus pola tidur saya sudah merasa enak, tapi berat badan saya itu belum bisa naik. Ternyata untuk menaikkan berat badan ketika kita terkena gangguan lambung itu sulit sekali. Karena kenapa demikian? Karena lambung ketika terjadi masalah, tentu sekali apa yang kita makan itu tidak bisa dicerna secara sempurna sehingga tidak bisa menjadi daging. Karena pikiran kita yang sering sekali dialami adalah kecemasan, sehingga apa yang kita makan itu akan menjadi pikiran. Dalam arti aktifnya otak kita itu 24 jam itu akan menghabiskan energi yang sangat luar biasa. Nah, sehingga bagaimana caranya kita itu bisa mengganti energi itu supaya ketika kita makan itu akan menjadi daging. Sehingga kita itu disarani bahwa untuk bisa menormalkan asam lambung itu kita itu jangan sampai telat makan minimal 4 jam. Jangan sampai perut kita itu dibiarkan kosong. Nah, jadi pengalaman saya sembuh, teman-teman, mungkin teman-teman yang saya alami tidak jauh berbeda dengan teman-teman, karena pada waktunya awal saya sembuh memang, teman-teman, ketika saya masih parahnya tangan saya itu, kaki saya itu bergetar, tidak bisa berdiri terlalu lama. Nah, sehingga keadaan kita itu sudah seimbang. Kita itu merasa goyang seperti ada gempa. Terus perasaan takut yang saya rasakan itu luar biasa. Saya tidak berani pergi, saya tidak berani mencari teman, saya tidak berani curhat, tidak berani ceritakan apa yang saya alami karena saya takut. Nah, karena yang saya pikirkan, oh saya ini mau gila, saya ini sudah berbeda dari sebelumnya, saya itu anaknya minta ampun. Nah, tapi ceritanya ini adalah awal saya sembuh. Nah, begini. Nah, ketika di tahun 2020, teman-teman, nah ini ada teman kita yang memberikan saya itu motivasi. Ternyata yang dapat menyembuhkan kita itu adalah siapa yang bisa membuat diri teman-teman itu tenang.
walaupun teman di sekitar kita memberikan kita motivasi, tapi ketika ada orang yang mengatakan terhadap diri Anda itu kurus, Anda itu tidak seperti biasanya, tentu sekali itu akan sulit sekali mendorong pikiran-pikiran positif itu tumbuh, sehingga yang dibutuhkan teman-teman adalah motivasi atau dukungan dari teman kita, baik keluarga, baik pasangan. Itu sangat berarti untuk kesembuhan teman-teman. Nah, pada waktu itu saya sembuh sebenarnya, tinggal dari mana kita itu bisa meyakini diri kita, tinggal bagaimana kita itu merasa optimis. Dan yang saya alami yang sangat luar biasa adalah ibadah. Ketika awal saya sembuh, ibadah saya itu saya selalu saya tingkat. Nah, perbanyak membaca sholawat, memperbanyak istighfar, memperbanyak baca Al-Quran, dan minta doa. Ternyata ini adalah manfaatnya sangat luar biasa. Di samping itu kita itu meditasi. Nah, meditasi ini sangat luar biasa manfaatnya untuk menguatkan otot esofagus kita ketika kita terkena itu gangguan lambung. Karena klep yang ada di lambung ketika orang terkena gangguan lambung itu lemah. Sehingga dengan cara kita meditasi, fokuskan diri kita itu terhadap napas kita, karena kita itu fokus terhadap pikiran positif. Nah, sehingga ketika teman-teman itu masih sulit sembuh, masih belum bisa beradaptasi dengan sensasi yang dirasakan teman-teman, mulai saat ini teman-teman itu harus berbanyak ibadah, meditasi. Teman-teman itu walaupun saya yakin teman-teman itu cepat tersinggung, cepat pemarah, egois, mulai saat ini teman-teman itu harus sadar, harus sabar, jalani proses, percaya terhadap proses. Karena ini yang dapat menyembuhkan diri teman-teman. Saya juga pernah mengalami kondisi, nah sama halnya seperti teman-teman ketika awal saya terkena atau ketika saya mau proses penyembuhan, memang ketika orang tidak mau mendengarkan kita, tentu sekali kita itu tersinggung, kita itu cepat marah, egois, emosi. Ini yang teman-teman itu harus jaga. Mulai saat ini teman-teman itu jangan seperti itu. Percaya terhadap diri, kemampuan teman-teman. Saya itu selalu katakan ke diri saya itu, saya sehat, saya kuat, saya baik-baik saja. Nah, seperti orang yang berbicara terhadap dirinya sendiri di depan cermin, kamu harus bisa sembuh, kamu harus bisa sembuh. Nah, ini ternyata cara sederhana ini mampu mengurangi sensasi atau pikiran-pikiran negatif yang ada di otak teman-teman. Saya jamin. Ketika di malam hari sebelum tidur teman-teman usahakan terlentang, terus tarik nafas, lalu hidung perlahan, fokus terhadap nafas. Nah, jangan pikirkan apapun, tinggal teman-teman itu merasa menikmati setiap hembusan nafas yang masuk melalui hidung, keluar melalui mulut. Seperti itu yang teman-teman itu harus lakukan. Ternyata dengan cara itu, saya itu bisa keluar dari pikiran negatif, dari sensasi yang saya rasakan bertahap demi bertahap. Pasti teman-teman akan merasakan kebaikan. Ini adalah proses kesembuhan saya teman-teman, sehingga sensasi pikiran negatif yang saya alami itu mulai berkurang dengan kita tingkatkan aktivitas. Ternyata aktivitas ini sangat luar biasa. Karena dengan kita beraktivitas, itu akan mengolah pikiran otak kita itu dari pikiran negatif menjadi pikiran positif. Nah, ini ada saya berikan ilustrasi atau contoh kepada teman-teman bahwa ada teman saya kemarin. Nah, ini tiba-tiba perasaan dia katanya kemarin saya ketemu, tiba-tiba jantungnya itu merasa dia serangan jantung, tiba-tiba sakit tembus ke pundak, sakit yang luar biasa. Terus dia pergi ke spesialis, EKG semua ronsen lengkap. Ternyata pas dokternya katakan hadap dia, yang teman saya ini dokter katakan pada dia semuanya normal, sembuh teman saya ini. Nah, itu artinya bahwa kecemasan itu ketika ada orang di sekeliling kita atau orang mengatakan Anda baik-baik saja, kita itu merasa tenang,
kita itu merasa nyaman. Nah, ini yang dialami sama teman saya ini ketika dokter mengatakan semua normal, langsung dia plong, langsung dia tenang, langsung dia nyaman, dia tes makan bakso enak, dan semua jantung yang semulanya sakit rasanya tusuk seperti apa hilang. Nah, ini artinya bahwa ketika teman-teman menemukan orang yang bisa teman-teman percaya, yang teman-teman bisa katakan semua apa yang teman-teman rasakan, maka teman-teman itu akan merasa nyaman, merasa enak, asap. Untuk perasaan takut mati, takut gila, takut penyakit yang berbahaya, kesemutan, kaki tangan keringat dingin, jantung berdebar, tensi tidak normal, nafsu berkurang, mulut rasanya asam, sering sendawa, sering diabe, kadang mencret, kadang sembelit, rasa was-was tempat tersinggung, cemas berlebihan, khawatir, belum pergi ke sana sudah teman-teman berpikir, sehingga itu yang tidak bisa membuat teman-teman itu tidak bisa tidur. Anggap pikiran negatif, gangguan cemas itu adalah angin yang lewat, sehingga teman-teman itu bisa beradaptasi setiap hari dengan sensasi. Karena sensasi ini ketika teman-teman itu tidak pikirkan, tidak peduli, maka dia itu pergi dan itu hilang. Tapi ketika teman-teman itu selalu perhatikan hari ini apa yang muncul, besok kalau saya pergi sensasi apa yang muncul, bagaimana kalau besok akan kambuh, teman-teman itu jangan seperti itu. Karena seperti yang saya katakan, sensasi pikiran negatif itu angin lewat, angin halus, ketika teman-teman tidak peduli maka dia akan pergi. Inilah proses bagaimana cara saya itu menghilangkan pikiran negatif atau sensasi yang saya rasakan itu hilang ternyata dengan meditasi, perbanyak istighfar, perbanyak sholawat, perbanyak ibadah, perbanyak bersyukur, maka itu akan hilang. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi, semoga memotivasi teman-teman. Teman-teman itu bisa sembuh, orang lain bisa, saya juga bisa. Teman-teman harus bisa sembuh. Itu yang saya selalu tekankan pada teman-teman. Sensasi, pikiran negatif, perasaan takut, khawatir, panik attack, itu adalah hanya halusinasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.